Shalom, selamat hari Minggu anak-anak semua. Bunda Vivi senang sekali Bunda dapat bertemu dengan anak-anak hari ini. Ya, walaupun tetap masih melalui video streaming. Bunda Vivi berharap anak-anak tetap berada dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan penuh sukacita. Walaupun anak-anak masih tetap beribadah di rumah masing-masing ya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kakak mengajak adik-adik untuk mengikuti ibadah hari Minggu ini, pelayanan anak. Liturgos pada hari ini yaitu Bunda Vivi, Ya, Kak Nofli, dan Kak Dandi yang selalu setia di setiap ibadah kita. nah anak-anak yang terkasih, sebelum kita mulai ibadah IMPA, Bunda mau mengajak anak-anak semua untuk bersaat teduh. Nah, siapkan hati dan pikirannya, kita juga akan masuk di dalam saat teduh. Saat teduhnya dimulai. Saat teduh selesai. Anak-anak semua, mari kita bangkit berdiri. Ayo, jangan bermalas-malasan. Kita semua berdiri ya kakak ya. Nah, kita akan masuk ibadah menghadap Tuhan. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan dari KC 177 di pintumu ku datang. Ya, ayo semangat, semangat, semangat. Di pintumu ku datang dan mengetok-tok. Di pintumu ku datang dan mengetok-tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Sekarang kita masuk di dalam doa. Kita berdoa anak-anak ya. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Ya. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan sudah memberkati kami, anak-anak yang saat ini sedang dalam mengikuti ibadah IMPA. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mengikuti ibadah ini. Oleh sebab itu Tuhan tolong berkati kami semua, kakak, bunda yang ada di gereja maupun anak-anak, adik-adik semua yang ada di rumah. Berkati kami semua Tuhan, tenangkan hati dan pikiran kami agar kami serius dan betul-betul mau mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk pembacaan Alkitab kita, mari kita siapkan Alkitab kita, buku catatan kita, dan alat tulis kita ya. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Matius 7 ayat 7 sampai 11. Nah adik-adik, bacaan Alkitab kita ini akan dibacakan oleh teman kita dari Ranting Irene. Namanya siapa kak? Clarissa Melinda Bura. Adik-adik, kakak mengajak adik-adik untuk bernyanyi dari Kidung Ceria 135 bait yang pertama ya. Sabdamu Abadi ya. Sabdamu abadi, sungguh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Nah adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca Alkitab kita, kakak mengundang adik-adik kita siapkan hati kita, pikiran kita, serta kita mohon bimbingan Roh Kudus. Ya.
Kakak ajak adik-adik semua untuk lipat tangan, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu sudah siap akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman yang kami dengar ini dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Bapa. Amin. Amin. Shalom. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Kakak berharap adik-adik tetap sehat, tetap semangat, walaupun adik-adik masih berada di rumah saja. Belajar dari rumah, beribadah dari rumah. Adik-adik tetap sabar ya, dan selalu berdoa. Minta Tuhan Yesus menolong kita semua agar kita bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Adik-adik, sudah siapkan untuk mendengarkan firman Tuhan? Jika sudah siap, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan oleh teman kita, Clarissa Mailinda Bura dari Ranting Irene. Firman Tuhan pada ibadah saat ini terambil dari kitab Matius 7 ayat 7 sampai 11 yang menyatakan demikian. Hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat. Setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian pembacaan Alkitab. Cerita hari ini diambil dari Matius 7 ayat 7 sampai 11. Dengan judul Aku Mau Berdoa. Nah adik-adik, firman Tuhan yang tadi kita sudah baca dari Matius 7 ayat 7 sampai 11 dalam Alkitab diberi judul Hal Pengabulan Dosa. Perlu dijelaskan kepada adik-adik bahwa kita sering melakukan doa. Dalam setiap hal, pasti kakak dan adik-adik semua selalu berdoa kepada Tuhan. Adik-adik tahu nggak artinya doa? Ayo, coba angkat tangan yang tahu arti doa. Nah, ini adik-adik arti doa. Doa adalah komunikasi atau berbicara langsung atau bercakap langsung antara manusia, termaksud kita adik-adik semua, dengan Tuhan Yesus. Doa berisikan permohonan kita kepada Tuhan Yesus. Dan di dalam doa kita selalu mengucap syukur pada Tuhan. Di dalam doa kita berharap agar Tuhan selalu menjaga kita, memberikan kesehatan, sehingga kita dapat belajar dengan baik, beribadah dengan baik, dan kita tetap diberkati Tuhan. Berbagai macam permohonan doa bisa kita sampaikan kepada Tuhan, dan Tuhan pasti mendengarkan, mengabulkan doa kita seturut kehendak Tuhan dan waktu Tuhan. Pada Matius 7 ayat 7, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-murid dan orang banyak, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi, Tuhan Yesus mengajar kita untuk mintalah,
maka akan diberi, dan carilah, maka kita akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Luar biasa janji Tuhan Yesus ya. Kita boleh meminta, mencari, dan mengetuk. Dan Tuhan pasti akan memberikan berkat bagi kita sesuai waktu dan kehendak Tuhan. Kita bisa menyebut Tuhan sebagai Allah Bapa bagi kita anak-anaknya. Dan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita semuanya. Dan pada ayat 9-10 berbunyi, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Tuhan Allah akan memberi yang terbaik bagi anak-anaknya. Nyata sekali dalam ayat 11, Tuhan Allah lebih tahu kebutuhan manusia dalam hidupnya. Tuhan Allah Maha Kuasa dan Maha mengetahui yang terbaik bagi kita manusia. Nah, adik-adik, dari uraian cerita kakak di atas tadi, maka kita akan mengetahui hal-hal tentang berdoa. Kita boleh meminta, kita boleh memohon kepada Tuhan Allah apa yang kita butuhkan. Tetapi perlu diingat bahwa jawaban atas doa-doa kita adalah mutlak hak kekuasaan Tuhan Allah. Artinya, Tuhan akan mengabulkan doa kita seturut waktu dan kehendak Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Dan yang pasti waktu Tuhan adalah indah dan tepat pada waktunya. Pada Pengkhotbah 3 ayat 11. Itu artinya juga waktu kita berdoa memohon pertolongan, kita tidak boleh memaksa Tuhan agar Tuhan segera menjawab dan mengabulkan semua permohonan doa kita ya adik-adik. Kita harus sabar menunggu jawaban Tuhan. Dan jangan lupa dalam berdoa kita harus mengucap syukur pada Tuhan Yesus. Kita anak-anak layan bersyukur atas anugerah kekuatan, kesehatan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita masing-masing. Hal penting juga yang harus adik-adik lakukan adalah adik-adik harus rajin berdoa. Siapa di sini yang malas untuk berdoa? Jangan dilakukan lagi ya, adik-adik harus tetap rajin berdoa setiap saat. Ingat seperti di awal tadi, kakak mengatakan bahwa berdoa berarti berbicara langsung, berkomunikasi langsung, atau bercakap-cakap terhadap antara kita dan Tuhan Yesus. Jangan lupa kita harus selalu bersyukur dan memohon berkat untuk keluarga kita. Terlebih adik-adik, di saat ini negara kita, Indonesia yang kita cintai, bahkan dunia ini sedang mengalami pandemi COVID-19 yang sampai hari ini masih ada. Mari adik-adik, anak layan kelas kecil GPIB Maranatha Denpasar, kita setiap hari berdoa untuk negara kita tercinta ini agar segera terbebas dari pandemi COVID-19 dan kehidupan di negara kita akan kembali normal seperti dahulu kala. Orang tua kita dapat bisa bekerja seperti biasa, adik-adik bisa sekolah,
bertemu teman-teman seperti semula, bisa datang ke IMPA maupun kegiatan-kegiatan pelayanan lainnya dengan penuh sukacita. Tetap dukung doa ya adik-adik, pasti Tuhan Yesus akan menolong kita. Nah adik-adik, berikut kita saksikan video tentang doa. Nah, setelah kita menyaksikan video tentang doa adik-adik, maka kita harus melakukan kegiatan doa itu seperti contoh berikut ya. Doa bangun tidur atau doa mau tidur malam ya. Jangan lupa untuk berdoa. Demikian juga doa sebelum makan dan doa setelah selesai makan. Tetap mengucap syukur pada Tuhan Yesus. Doa sebelum membaca Alkitab atau Sabda Bina Anak Harian, dan doa sebelum mengikuti ibadah. Yang perlu adik-adik perhatikan dalam berdoa yaitu sikap doa tidak boleh main-main adik-adik. Harus serius, tenang, tidak bertele-tele, singkat dan jelas. Contoh isi doanya ya. Doa yang tadi adik-adik sudah lakukan. Contohnya dalamnya itu berisi doa yang mengucap syukur pada Tuhan. Doa tentang permohonan pribadinya adik-adik atau keluarga. Adik-adik juga mendoakan gereja dan jemaat, khususnya di Pelkat Pelayanan Anak. Mendoakan juga bagi pemerintah dan bangsa Indonesia. Mendoakan teman-teman yang sakit. Mendoakan teman-teman yang menderita karena bencana alam. Dan mendoakan juga agar pandemi COVID-19 segera berakhir dari muka bumi ini. Ya, maupun contoh-contoh isi doa lainnya, silakan adik-adik tulis dan bisa adik-adik videokan juga untuk aktivitasnya adik-adik. Adik-adik videokan, minta tolong papa mama direkam atas isi doa adik-adik sebagai pengucapan syukur adik-adik pada Tuhan Yesus. Contoh doa tersebut dalam bentuk video adik-adik bisa kirimkan kepada kakak layan dan bunda layan di ranting masing-masing ya. Kakak tunggu bagi aktivitas adik-adik anak kecil Pelkat PA. Nah adik-adik, selamat menyelesaikan tugas yang kakak berikan. Tetap semangat, jaga kesehatan, selalu berdoa pada Tuhan Yesus. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.
Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ada tugas aktivitas yang harus kalian kerjakan kan? Nah, tugas itu kalian bisa minta tolong ke papa, mama, atau kakak kalian yang ada di rumah untuk menyiapkan bahan-bahannya. Bahan-bahannya apa saja? Pulpen atau pensil atau kertas. Kalau mau menggambar juga harus siapkan krayon dan pensil warnanya. Dan anak-anak, untuk merespon firman Tuhan kita ini, Bunda mau mengajak anak-anak semua untuk menyanyi dari Kidung Ceria berapa kakak? 279 Mintalah. Tetap semangat ya. Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau akan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Nah, anak-anak, sekarang tiba saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bunda Vivi sendiri ya. Nah, oleh sebab itu kalian duduk yang tenang, lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa Tuhan hari ini mengucap syukur kalau kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan oleh Bunda dan kami semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman itu bisa menjadi suluh belangkah kami dan menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapa untuk pemerintah bangsa kami Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presidennya, juga untuk para menteri serta juga untuk para pejabat yang ada di daerah maupun di ibu kota. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu. Walaupun saat ini gereja kami juga harus mengikuti aturan di mana kami tidak bisa bergereja, tapi kami tetap bergereja, mendengarkan firman Tuhan di rumah masing-masing. Tuhan Yesus tolong berkati setiap pelayanan yang ada di dalam gereja-Mu, terutama untuk di GPIB ya Bapak, GPIB Maranatha. Berkati para pendeta, majelis yang bertugas, dan semua yang ada di dalamnya yang terlibat di dalam pelayanan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami, mama, papa yang selalu bersama-sama dengan kami. Engkau berkati mereka ya Tuhan, agar mereka tetap sehat, tetap kuat dan bekerja untuk melayani, memberikan kami anak-anak makanan dan minuman yang sehat, sehingga kami tetap dijaga kesehatan kami, sehingga kami tetap kuat. Terima kasih Tuhan, Engkau jaga orang tua kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk kakak layan kami yang selalu dengan setia melayani kami, sekalipun kami belum bertemu antara kakak layan, bunda layan, dan anak-anak yang ada di rumah, tapi kami bisa bertemu Tuhan dalam pelayanan di streaming ini. Engkau berkati pelayanan kakak layan Tuhan yang ada bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak-anak sendiri dalam masa tumbuh kembang mereka ya Bapak. Berkati mereka ya Bapak dalam studi mereka. Sekarang beberapa minggu yang akan datang lagi, tanggal 12 anak-anak semua akan masuk dalam pembelajaran tahun ajaran yang baru. Tuhan tolong siapkanlah hati anak-anak ini supaya semua anak-anak ketika masuk di kelas masing-masing yang baru ini, mereka tetap semangat, mereka tetap kuat, mereka semakin pintar dan semakin takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa di dalam doa syafaat ini. Kiranya Engkau mendengarkan seluruh doa syafaat kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.
Kami berdoa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan persembahan kita, mari kita memberikan persembahan kita sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan, Ya. dan kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 38. Mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Bait yang kedua ya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Nah anak-anak, tadi kita sudah memberikan persembahan yang anak-anak sudah berikan dengan hati yang tulus. Nanti anak-anak bisa minta tolong ke mama atau ke papa untuk dibawa ke gereja. Apa yang dibawa ke gereja? Persembahannya ya. Nah, dan Yesus memberkati persembahan anak-anak semua. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 283 baitnya yang pertama. Yesus kawan yang sejati. Ya. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Mari kita akhiri ibadah kita hari ini dengan doa persembahan dan berkat. Adik-adik lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kami, anak-anak-Mu hingga di sepanjang hari ini. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah memberikan persembahan syukur kami. Biarlah persembahan yang kami berikan ini dapat menjadi berkat bagi gereja dan ladang-Mu dimanapun berada. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kita mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, mengasihi
Anak-anak yang terkasih, ibadah kita sudah selesai. Mari kita tutup dan mengucapkan Immanuel. Kita jongkok dulu ya. Yuk, ayo Kak dihitung Kak. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu anak-anak. Tetap semangat, tetap bersukacita, dan Tuhan Yesus memberkati. Dah.